Mas Haji, sini Mas. Banyak libur. Iya Pak. Itu banyak libur. Banyak libur. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan duduk sini Mas. Baik Pak. Ada 2 hari kerja kita libur sama lebaran. Mas Haji, gimana tugas kemarin soal customize program di Region? Beres Pak, udah selesai. Semua tuntas. Bapak tenang aja deh. Aji. Beneran udah di-share? Bener dong, masa enggak? Biar dicubit Luna Maya deh Pak saya, kalau enggak. Cubit pakai tang nih. Ah, Bapak bisa aja nih. Assalamualaikum Pak Rusdi. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Pak Kiki apa kabar? Alhamdulillah Pak. Gimana Pak? Ada yang bisa dibantu Pak Rusdi? Ya, nih Pak Kiki mau nanya aja nih, udah lama gak nanya kabar. Nih kebetulan kita kan lagi ada program nih. Gimana program customize program yang di Region di situ? Belum ada nih Pak. Hah? Gimana? Belum ada nih Pak. Belum ada? Surat masuk juga belum ada nih Pak. Udah dicek? Iya betul Pak. Oh, Sudah Pak, sudah saya cek belum ada yang masuk nih Pak. oh belum ada. Oke. Iya Pak. Oke, Pak Kiki nanti saya telepon lagi ya Pak. Makasih ya Pak. Sehat-sehat ya. Pak Rusdi, baik Ya, Pak. assalamualaikum. Baik Pak. Si ambil tapak buat belah kedondong. Jangan asal bikin bapak senang dong. Karena saya Ji, kerja itu mesti konsisten. Apa yang dipikirin, apa yang dikatakan, apa yang dilakukan, semuanya harus sama. Beresin deh. Ayo cepetan kerjain. Iya Pak, baik Pak. Assalamualaikum insan BSI. Pasti sudah pada tahu kan kalau saat ini BSI memiliki visi untuk menjadi top 10 Global Islamic Bank. Nah, untuk mewujudkan hal tersebut, seluruh insan BSI termasuk kamu harus menjadikan core values akhlak sebagai pedoman dalam bekerja. Sayangnya, visi sebesar itu tidak akan terwujud selama masih ada perilaku buruk di lingkungan kita bekerja. Salah satu contohnya yang seperti ini nih. Kenapa lo, Mas? Biarin deh, biar semua orang pada tahu. Wah, nggak salah tuh status lu. Udah yakin benar beritanya. Jangan sampai netizen ribut gara-gara status hoax lu, Mas. Bodo amat, pokoknya gue lagi kesel. Wah, nggak bisa gitu, Mas. Harus tahu kebenarannya. Tabayun, Mas, tabayun. Biarin Mbak, yang penting semua emosi gue tersalurkan. Ingat, Mas, kita ini satu keluarga. Sama-sama senang, sedih, susah, dan sukses pun kita bersama. Jangan sampai kita terpecah belah gara-gara hoax dan emosi sesaat. Masa Mas tega sama keluarga Mas sendiri, keluarga Mas sendiri. Wah, benar juga ya. Seharusnya kita saling mendukung dan menguatkan satu sama lain, bukan sebaliknya. Nah gitu. Wah, alhamdulillah. Udah azan. Yuk, sholat zuhur dulu. Sekalian ajak si bos sholat berjamaah. Yuks. Nah, abis itu kita diskusi tentang aspirasi lo ya, Mas. Bismillah. Insya Allah ada solusinya. Gimana? Mantap kan? Sip. Bismillah. Nah, insan BSI, ayo deh kita ubah hal seperti tadi. Kelihatannya sepele, tapi berpengaruh besar loh. Yuk kita selalu harmonis, eratkan tali silaturahim, selalu tabayun, gali informasi yang benar kepada orang yang tepat, sebelum bertindak sebagai satu ciri insan keluarga besar BSI One Culture.
Cing, ngapain di sini? Kok nggak masuk? Sepi bang. Kunci lagi. Kayaknya lockdown deh bang. Iya bener Cing, lockdown. Gua ada lihat nih di grup. Gara-gara COVID. Tuh, bener kan bang? Berarti kita memang benar-benar jaga diri bang. Jaga kesehatan, jaga imun aman kita bang. Iya bener Cing, sekarang tuh orang udah nggak disiplin lagi, pakai masker, jaga jarak, kemudian malas cuci tangan, udah gitu kalau ada kerumunan dia nggak mau menghindar. Dan juga lupa Cing, kita juga banyak udah yang nggak minum vitamin lagi, minum pon-pon dan lain sebagainya. Bentar Cing, bentar Cing. Aneh mau manggis Cing. Cing, Cing, mau kemana? Sama aja kok kayak kredit bank lainnya, malah kita lebih murah, bisa diatur lah Bu. Siap, deal ya Bu. Saya tinggal ambil berkas pengajuannya ya Bu besok pagi. Baik Ibu. Assalamualaikum. Deal deh. Kamu jelasin ke nasabah nggak? Sih, Kenapa Tin? kan kita bank syariah. Ternyata lo jelasin bahwa kredit itu kan nggak konvensional. Sedangkan cara bisnis kita di syariah itu nggak kayak gitu. Kita nggak ada kredit, ada yang biayaan boleh loh. Alah, buat nasabah tuh jelasin gampang-gampang aja. Ih, gak gitu nih saya. Yang penting closing Tin. Bentar ya, bentar. Nih, gue ada duit 20.000. Buat lo deh, gue kasih zakat buat lo. Enggak, 20.000 buat zakat. Gaji gue cukup kali. Ya udah deh, gue ganti istilahnya. Ini gue kasih hadiah 20.000 karena lo banyak bantuin gue. Nah, kalau ini gue demen. Ini boleh. Gimana? Nah, itu dia Bang. Dalam ajaran agama Islam, walaupun sekilas perbuatannya kayak sama, tapi karena pengucapannya itu beda, jadi maknanya sebenarnya otomatis beda. Kelihatan banget kan dalam case tadi antara zakat dan juga hadiah. Beda kan? Sama halnya dengan bank syariah dan juga konvensional. Kredit sama pembiayaan mah beda. Kalau kredit kan kita udah meminjamkan uang, tapi udah ditetapkan di awal gitu kan. Nah, kalau pembiayaan mah ya beda lah. Jadi gue salah dong. Tapi kan nasabahnya udah deal. Ya iyalah salah. Satu sisi gue ngerti, lo mau ngasih tahu dengan cara yang lebih gampang kan ke nasabah. Tapi coba lo pikir, kalau misalkan nasabahnya lo telepon tadi, dia ceritain tuh ke saudaranya, ke temen-temennya, ke lingkungannya, kan bisa merusak reputasi BSI. Gimana sih? Iya deh, iya gue salah. Tapi ini duit tetap buat gue dong. Duit gue itu, balikin! Duit gue balikin! Selamat datang di kuis akhlak BSI. Yang kedua petarung yang akan menjawab pertanyaan dari kata yang tersedia pada tab ini. Oke, yang pertama adalah Adinda. Yang kedua adalah Ayah. Kita mulai yang pertama, saya serahkan kepada Adinda. Value 1 pada apa? Bener, terus Adina. Apa? Iya. Program penuh kepercayaan yang diberikan berikutnya kita akan minta kepada Mbak Ayah. Ini perilaku serius anak ya? Betul. Terus perilaku pertama bukan? Iya, betul. Konsisten antara perbuatan Betul. Oke. Iya. Selanjutnya saya akan berikan tab ini ke Dinda. Masih termasuk diamanah juga? Betul. Yang kedua, Bener banget. menjalankan praktek bisnis sesuai prinsip Iya, bener. syariah compliance. Selanjutnya saya akan berikan tab ini kepada Ayah. Ini masih perilaku serius Ya, anak. betul. Yang ketiga, Betul. mengutamakan para pemangku kepentingan. Iya, betul. Stakeholder.
target kita challenge banget nih. Bisa ya kecapai? Bisa dong, tetap semangat dan mesti semangat. Kerjain aja. Masalah tercapai atau enggak, ya kita serahin aja main di atas. Hai guys, seru banget ngobrolnya nih. Bapak. Ini Pak lagi ngomongin target kita yang challenge banget. Mesti perlu cepet move on nih buat ngejar targetnya Pak. Bener tuh, target kerja mesti tercapai. Ngomong-ngomong, target kamu gimana sekarang? Nah, iya Pak. Kayaknya apa aja udah saya lakuin Pak. Tapi belum juga berhasil. Tiap hari saya udah keluar cari nasabah. Tapi belum juga tercapai ya. Nah, bener. Ini nih, ya, ini sering terjadi. Pertanyaannya adalah, target market lu siapa? Siapa sih jadi target customer kamu? Udah ada belum? Semua sih Pak. Siapa aja yang ketemu, saya tawarin Pak. Nah, itu dia. Semangat emang harus, tetapi harus punya rencana. Rencanakan dulu siapa yang jadi target market kamu. Sesuai nggak dengan segmennya BSI? Jangan-jangan kita udah kerja, udah capek, muter sana kemari, nggak taunya gagal. Karena apa? Tidak sesuai antara segmen yang BSI maksud dengan target yang kamu kejar. Iya sih, seringnya gitu Pak. Makanya untuk mencapai target, kita mesti merencanakan dan mengelola pekerjaan dengan baik. Itu kan salah satu perilaku dalam values kita, akhlak, yaitu kompeten. Tuh kan bener tuh, kerja kok nggak punya rencana. Ini baru rencana. Baru mau buat rencana. Pak, tapi nanya deh, kadang-kadang kita udah buat rencana, tapi tiba-tiba aja udah masuk kerjaan lain, jadi bingung deh Pak. Bingung ya? Ya pasti bingung. Ya, makanya dalam mengelola pekerjaan, tentukan skala prioritasnya sesuai dengan urgensinya BSI. Ini udah keren loh. Kalian sudah melakukan monitoring kinerja secara berkala, sehingga kita tahu progres pencapaiannya. Kalau masih ada yang belum tercapai, lakukan alternatif lain solusinya. Dan jangan lupa, setiap alternatif solusi, cari jalan yang terbaik untuk mencapai target tersebut. Nah, benar tuh. Pantas target saya nggak pernah tercapai. Ya iyalah. Untuk bisa kompeten, kita mesti apa? Merencanakan dan mengelola pekerjaan dengan baik. Lihat deh Bu. Apaan? Bu, bentar lagi kan target kita terlampaui. Padahal baru bulan sekarang nih. Mantap. Berarti bisa istirahat panjang. Yeay. Hus, sini tak bilangin ya. Kita tuh emang bisa mencapai target bulan ini. Tapi bukan berarti kita itu harus tiduran. Lihat tuh, tukang sayur di pasar. Tiap hari ngejar target, tapi mereka tetap bangun jam 1 pagi buat belanja di pasar induk. Terus jualan keliling deh paginya, sepanjang hari, sepanjang waktu. Masa iya kita kalah? Iya sih Bu, tapi kan target udah tercapai. Nah ini nih yang mesti paham nih. Kita tuh mesti outstanding performance, mencapai hasil kerja yang melampaui harapan. Nah itu perilaku apa yuk? Kompeten Bu. Nah tuh tahu, core values itu buat kita implementasikan sis. Bukan cuma jadi pajangan. Hidup itu mesti berakhlak, bukan tembulak. Terbalik kali Bu. Ya, sama aja, ngelawan aja sama atasan. Ya kali. Ika, Ibu jadi ingat waktu zaman dulu Ibu masih muda. Sandy, Ya Pak. Bapak sangat berharap kamu nanti bisa jadi orang besar. Kamu mesti terus mempelajari hal baru, menguasai keahlianmu, terus berprestasilah pada posisi apapun, maka kelak kau akan menjadi orang besar. Nah, lihat kan sekarang Ibu. Iya Bu, kan sekarang Ibu jadi besar. Apa kamu bilang?
Waalaikumsalam. Iya Pak Badrun, gimana Pak? Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Pak Badrun. Pak Badrun apa kabar? Baik Pak. Pak, jadi gini, saya minta bantuan Pak Andi nih. Kebetulan nasabah kami saat ini sedang membutuhkan. Jadi gitu Pak. Minta Pak, karena nasabahnya benar-benar minta cepat nih. Waduh, nggak bisa Pak Badrun. Kan yang salah kita itu 3 hari Pak, nggak kurang. Kalau lebih tuh boleh. Saya mah kerja sesuai prosedur aja Pak. Apa nggak bisa dibantu Pak? Karena deadline-nya besok. Beliau ini nasabah utama kami. Iya Pak, sorry banget nih. Lagian saya juga lagi hektik banget nih Pak. Aduh, gimana ya Pak? Jadi pusing nih saya Pak. Santuy aja Pak, bilang aja prosedurnya seperti itu. Kalau nasabah pergi, ya namanya juga belum rezeki Pak. Oh, gitu ya Pak ya. Oke deh Pak Andi, makasih ya Pak ya. Ya, sama-sama Pak. Kenapa, Di? Ini Pak, cabang minta prosesnya dipercepat dan minta besok udah selesai. Kan SLA kita 3 hari ya Pak. Ada-ada aja dah tuh cabang. Kamu lagi ngapain? Ya biasa lah Pak, tugas rutin. Waduh, kasihan banget ya. Kamu kontak lagi deh, segera proses dan usahakan besok rapi. Besok selesai. Saya akan bantu prosesnya biar cepat juga. Di, kita memang ada prosedur, tapi kita mesti ngutamain kepentingan nasabah. Selagi nggak melanggar aturan atau bertindak mengancam kepentingan BSI, kita bisa cari solusi. Oke? Do it. Oke Pak, siap. Laksanakan. Pagi-pagi bikin kopi, pantry, biar tambah energi. Pagi-pagi bikin susu, biar gak lesu. Jadi gak suka nyebar isu. Kompor siapa yang nyebar isu? Pajikan, kok lu tersinggung sih? Lu ngerasa ya? Kenapa sih ribut aja kayak perabotan lenong? Itu bang, si tukang nyebar isu. Masa bilang katanya abang suka nyebar berita bohong? Kan emang gak salah ya bang? Itu mulut gak pernah dikasih garam laut deh. Gini ya, jangan merasa kita tuh lebih pintar dari yang lain. Kalau memang ada konflik, cari solusinya dong, bukan malah saling aksi. Nah tuh, lihat bang, gak menyenangkan kan kalau orang lain bicara, salah persepsi lagi. Dengerin kok, tadi lagi sibuk aja. Maksud Devi apa ya? Tuh, lihat bang, tahu kan siapa yang gak santun coba? Apalagi kalau beda pendapat, sering banget tuh pokoknya maunya menang sendiri. Dengerin ya, kita tuh mesti menghargai dan menghormati perbedaan orang lain atau open mind. Emang kenapa sih kalian kok sering konflik kayak gini? Ini nggak bagus tahu, bikin suasana kantor jadi nggak harmonis. Kalian tuh mesti saling peduli dan menghargai perbedaan. Kan enak kalau di kantor lebih harmonis. Tuh, dengerin tuh sis, kita itu nggak boleh egois. Jangan pasang muka bengis, ya. Kita harus saling harmonis. Kita mesti menghargai dan menghormati perbedaan orang lain. Makasih ya Mbak udah diingetin. Sama-sama. Nah gitu dong, kan enak dilihatnya. Oke. Ya. Ebony and Ivory live together in harmony. Aduh, seneng banget kayaknya romanya nih bang. Iya dong bang.
Bayangkan nih ya, kalau kita itu nyaman, kan ya? Di sini senang, di sana senang, di BSI pasti senang dong, kayak itu kan ya. Kita kalau kerjanya itu nyaman, tentram gitu kan ya. Enak gak sih kita kerja kayak gitu? Enak bang, bener. Bayangkan kita itu 8 jam loh bro di kantor. Bener. Jadi harus akur lah satu sama lain. Bener. 8 jam, lama juga ya kita interaksi di kantor ya. Lama bro. Jadi harus dijaga tuh harmonisasinya. Iya pasti, wajib. Dasar itu anak. Gak jelas. Bikin senewen aja. Kenapa sih bang? Tuh bocah susah banget kasih tahu. Bikin hati ini erosi. Emosi bang. Emosi, bukan erosi. Ya namanya juga lagi erosi. Mana bisa ngomong emosi. Nah, bang, sini bang. Saya kasih tahu nih bang. Sini, abang sini dulu. Bang, kita tuh mesti harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan. Jadi, kalau ada perbedaan, ya dihormati ya bang. Abang kayaknya mesti bergaul dengan siapapun dan luwes nih, supaya abang lebih memahami orang dan menimbulkan rasa empati. Kok jadi ceramahin saya sih? Gimana sih nggak peduli banget? Justru ini karena saya memperhatikan dan peduli sama abang. Biar nggak terus-terusan uring-uringan kayak anak kucing cari emaknya bang. Bener juga sih. Kita jangan egois. Pasang senyum manis supaya tercipta suasana harmonis. Bener tuh, karena harmonis itu Saling peduli dan menghargai perbedaan. Lo tau gak sih katanya bakal ada anak baru hari ini? Enggak tahu. Katanya Pak Andi bilang hari ini bakal ada anak baru. Oh gitu. Tapi gak tahu gue siapa. Oh aku juga. Apa jangan-jangan ini ya? Iya gak sih? Kayak anak baru. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Mau apa ya? Anak baru ya? Oh iya Bu, saya mau ketemu Pak Andri. Apa beliau ada di ruangannya? Nggak tahu lah. Kita aja baru datang. Emang kita mesti tahu Pak Andri di mana? By the way, kita itu akan jadi senior kamu di sini. Jadi kamu harus lebih sopan ya. Boleh dong beliin dulu gorengan. Kita nggak bawa duit ya. Pakai duit kamu dulu ya. A few moments later. Bajunya bagus-bagus banget ya. Iya sumpah. Dari mana? Ini gorengannya. Lama amat sih. Iya Bu, maaf. Tadi dari kembaliannya susah abangnya. Itu juga pakai uang saya dulu Bu. Ya udah nggak apa-apa. Nanti kami ganti ya kalau ingat. Bu Indri sudah datang. Sudah dari tadi Bu. Kenapa nggak hubungi saya Bu? Oh iya, nggak apa-apa Pak Andri. Kebetulan saya memang datangnya kepagian. Ani, Dita, sini. Jauh amat duduknya. Nih saya kenalin, ini adalah Ibu Indri. Nah, insya Allah beliau ini yang akan menggantikan saya sebagai pimpinan di unit kerja kita. Jadi, saya minta tolong nih, Ani dan Dita, tolong dibantu ya Bu Indrinya. Hah? Tuh kan. Oh iya, kami sudah kenalan kok Pak. Iya kan Bu? Iya Bu. Wah, alhamdulillah seneng deh bisa bertemu. Semoga di unit kerja ini value harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan, bisa diimplementasikan, terutama perilaku bergaul kepada siapapun dan bersikap luas atau inklusif. Nah, tahu kan perilaku spesifiknya seperti apa? Yaitu kita mesti tersenyum dan mengucapkan salam saat berjumpa. Terus aktif dalam kegiatan sosial di BSI dan terlibat dalam berbagai organisasi di luar BSI. Kemudian mengajak berkenalan saat pertama kali berjumpa. Dan tentu saja menyapa dengan panggilan yang baik dan menyebut nama. Baik Bu, insya Allah kami akan berperilaku sesuai dengan values harmonis, bergaul dengan siapapun dan bersikap luas. Alhamdulillah, seneng deh. Ibu, ini gorengannya buat Ibu aja. Pokoknya
Pokoknya saya tidak mau ini terulang kesalahannya yang sama. Mohon maaf ya Pak. Kenapa? Salah lagi? Gitu deh, padahal gue udah kerjain, udah perbaikin, lagi-lagi salah. Aduh, apes banget dah gue. Bayangin aja, udah gue kerjain seharian, malahan sampai lembur, tapi masih aja ada yang salah. Aduh, asa gue sampai putus nih. Jangan putus asa dong, harus semangat. Masa depan kita tuh masih jauh. Lo nikah juga belum. Apa yang mesti lo banggain nanti sama calon mertua lo? Duh, kalau kayak gini, bisa putus asa. Gak keren ah. Ih, malah tidur. Bangun-bangun. Ini kagak tidur, penghayatan atas kesedihan. Aduh, sedih lagi kayak nonton sinetron aja nih gue. Terlalu banyak drama hidup lo. Ya pasti aja. Nih, biar gak ada kesalahan berulang, kita mesti ngecek lagi dengan akurat, biar efektif dan efisien. Kan sayang juga waktunya, pelayanan kita juga jadi tertunda. Iya juga sih, orang teliti nih. Tapi emang analisanya agak ribet. Gua aja kurang paham sebenarnya. Nah, ini lagi kan, kalau emang kurang paham, tanya yang lebih paham dong, biar kerjaan kita selesai sesuai jadwal. Iya juga sih, pinter banget dah temen gue ini. Bukan pintar, tapi kan kita udah diingetin di core values akhlak. Apa coba? Kompeten, perilaku, mengeksekusi dengan akurat, efektif, dan efisien. Nanti orang sor. Nah, itu. Maaf ya gengs, gue telat habis ketemu klien gue. Biasa kerja di perusahaan advertising, ketemu klien kayak minum obat 3 kali sehari nggak bisa putus. Iya tahu sih sibuk, dikira kita nggak sibuk kali ya Say? Iya kita juga semua sibuk kok, masih beruntung tahu kalau bisa sibuk. Coba bayangin kalau misalkan di rumah doang, yang ada bengong aja, yang ada bisa-bisa periksa ke psikiater deh. Bentar, ini kan project reuni kita yang pertama ya, setelah kita 10 tahun yang lalu lulus sekolah nih. Gimana kalau acaranya kita buat besar dan meriah nih? Berarti anggarannya juga lumayan gede ya. Nah, berarti kalau kayak gini kita harus nentuin nih harga tiket ke peserta reuni. Berarti kita buka aja kali ya rekening khusus untuk pembayaran tiket, iya nggak sih? Nah, setuju tuh. Kalau gitu buka aja rekening di BSI, bisa buka pakai HP, cukup Bu Rekol, buka rekening online. Ah, masa sih? Canggih amat BSI. Ya iyalah, fitur BSI itu lengkap dan beragam. Wih, apalagi mobile bankingnya bisa dibandingin sama bank besar lainnya. Dan dana kita bisa langsung dipotong zakat buat orang-orang yang membutuhkan. Jadi insya Allah lebih menenteramkan dan berkah. Ya udah, kita buka aja rekening BSI. Kayaknya oke banget tuh. Iya, lo juga buka dong rekening BSI. Bisa buat investasi, apalagi buat yang berhaji. Biar lo gak jadi orang-orang yang merugi. Cie, jadi kayak ustazah nih. Ya enggak lah, gue kan cuma bantuin promosiin BSI aja. Ngomong-ngomong lu getol banget sih promosiin BSI. Ya iyalah, karena gue mencintai dan bangga sebagai pegawai BSI. Wow, keren banget. Kalau gitu rekomendasi gue dong jadi pegawai BSI. Bisa lah, gue rekomendasi ini BSI buat jadi tempat kerja. Secara gue loyal banget, karena gue mencintai dan bangga menjadi pegawai BSI. Bilang nggak ada ya Pak? Ya udah deh, makasih ya Pak. Assalamualaikum. Aduh, mau ke tempat nasabah, mau bilang nggak ada lagi. Tir, gue udah dapet mobil nih. Yuk kita cus. Kemana kita? Healing dong, healing kita. Oh, jadi selama ini lo yang suka bikin susah gue cari mobil. Pantes tadi gue minta mobil kosong. Ternyata lo yang pakai duluan. Mana buat urusan healing lagi. Healing terhilang loh. Gue kasih tahu ya, kita tuh mesti menggunakan aset dan sumber daya hanya untuk kepentingan BSI, bukan kepentingan pribadi. Alah, santai aja napa? Mumpung ada mobil nih. Kapan lagi kita healing bareng pakai mobil kantor? Kan nggak ada beban BBM.
Nggak mau ah, masih jam kerja juga. Sini gue pakai aja, gue lagi ada prospek nasabah nih. Aduh, nggak asik banget sih lo. Kapan lagi kita bisa begini? Justru gue nggak nyaman kalau pakai barang kantor untuk urusan pribadi. Kita menggunakan waktu kerja hanya untuk menyelesaikan tugas sebagai karyawan BSI. Korupsi waktu itu namanya. Alah, mumpung bos lagi nggak ada juga. Ayolah kita gas. Nggak besti banget sih. Heh, best itu bukan ngajak ke hal-hal negatif. Kita itu dibayar untuk bekerja. Kalau waktu kerja kita gunakan bukan untuk bekerja, artinya kita nggak loyal. Bener juga ya. Kita mesti loyal, terutama dalam mengambil keputusan. Harus mengutamakan manfaat bagi BSI dan misi BSI. Nah, itu tahu, berpikir dong sebelum bertindak. Oh iya ya. Ini kan kepentingan pribadi kok malah mau gue pakai di jam kerja. Malah seharusnya kita bersedia bekerja di luar jam kerja dengan ikhlas demi kepentingan BSI. Nah, cakep nih. Alhamdulillah sadar juga akhirnya. Yaudah yuk, kita healing. Solicit ke calon nasabah. Mari kita syukuri nikmat bekerja di BSI dengan hati yang bahagia. Yuk kita cus. Let's go! Waduh, kacau nih. Ada apa, Din? Sini deh. Apaan sih? Sini lihat dulu. Wah, kok bisa sih? Bisa rusak reputasi kita ini. Nah, ini nih yang kita khawatirin. Kita mesti laporin nih, biar ditindak lanjuti segera. Kita informasikan jika ada hal yang mengancam BSI. Bener, Din. Kita harus cegah nih hal-hal yang membahayakan BSI gini. Kita sebagai pegawai BSI sudah seharusnya kita loyal, menjaga, dan melindungi BSI. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Ini kan perusahaan tempat kita berkarya, tempat kita mengabdi. Beruntung kan, Fai, kita bisa kerja di BSI. Iya, bener banget, Din. Gue bersyukur banget bisa bekerja di BSI. Sebagai bank syariah terbesar, bukan hanya kebanggaan kita aja, tapi kebanggaan umat, kebanggaan bangsa Indonesia juga. Makanya, Fai, ini tanggung jawab kita. Kita mesti bertingkah laku yang baik dimanapun kita berada. Demi menjaga nama baik BSI, iya gak? Betul banget. Dimanapun kita berada, kita mengusung nama BSI. Nah, kalau tingkah laku kita buruk, maka bisa berimbas juga ke BSI. Enggak cuma di luar juga sih. Buat menjaga dan melindungi BSI, jangan lupa kita lakukan analisa risiko dengan cermat. Iya, bener tuh, Din. Ada lagi, kita memang mematuhi dan menjalankan perintah atasan. Tapi sepanjang sesuai hukum dan etika, kalau kita dipaksakan untuk melakukannya tapi melanggar hukum, dampaknya nggak cuma ke kita, tapi juga ke BSI. Yuk kita ingetin teman-teman buat menjaga dan melindungi BSI. BTW, udah laporin belum yang tadi? Udah dong, udah di-email langsung ke unit terkait, biar segera ditindaklanjuti. Mantap, Din.